Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentase tentang manajemen perencanaan pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang akan menjadi moderator saya sendiri, Jania Silvi Haryani, sekaligus sebagai pemateri pertama, dan sebagai pemateri kedua yaitu Saudari Dina Farida, dan sebagai pemateri ketiga yaitu Saudari Siti Roshidah Az-Zahra. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing MK Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab, yaitu Dr. Randus Haji Fathul Maujud MA, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk presentase pada pagi hari ini, dan kepada teman-teman yang saya banggakan yang telah mengikuti presentase yang kami lakukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian manajemen perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Manajemen pengajaran bahasa Arab adalah rencana-rencana pengajaran bahasa Arab meliputi persiapan materi, perincian tujuan, metode dan media pembelajaran, serta penilaian yang digunakan guru bahasa Arab selama kegiatan pembelajaran, baik di kelas atau di luar kelas. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai target pendidikan bahasa Arab secara maksimal. Guru bahasa Arab harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kesuksesan lembaga pendidikan bahasa Arab itu bisa lepas dari sinergi antara konsep dan pelaksanaan manajemen pembelajaran bahasa Arab yang baik. Artinya, guru bahasa Arab harus memahami konsep manajemen pendidikan bahasa Arab dengan baik agar pelaksanaan tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya bisa dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang baku. Dan guru bahasa Arab yang baik memiliki sifat ikhlas dan dedikasi yang tinggi pada profesinya. Guru bahasa Arab harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan memahami prinsip pendidikan bahasa Arab, mengelola proses belajar mengajar bahasa Arab komprehensif, menjadi pribadi yang arif dan bijaksana, serta teladan yang baik bagi anak didik, teladan dalam bersikap, dan teladan dalam berbahasa Arab yang baik dan benar, mampu bekerja sama dengan rekan seprofesi dan masyarakat luas dan mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan, dan menguasai materi bahasa Arab seluruh kompetensinya, memiliki kemampuan mengembangkan bahasa ajarannya dan mengajarkan bahasa Arab pada anak didik sesuai tugas dan fungsi, yaitu alat komunikasi. Pendidikan bahasa Arab yang sukses mencerminkan keseimbangan antara konsep dan implementasi kurikulum yang terencana, terorganisir dengan seluruh elemen pendidikan dan masyarakat secara harmonis dan evaluasi secara berkeseimbangan. Mungkin hanya ini materi pertama, dan akan dilanjutkan materi kedua oleh Saudari Dina Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Farida sebagai pemateri kedua dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan manajemen dan bahasa Arab. Baiklah, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional dan bahasa agama Islam yang dimana biasa kita gunakan sehari-hari dalam beribadah. Maka belajar bahasa Arab tentulah menjadi aspek yang penting terutama untuk orang Islam. Dan berbicara tentang hubungan manajemen dan bahasa Arab, maka sudah jelas manajemen yang baik dan tepat sangat diperlukan dalam bahasa Arab, mengingat bahasa Arab berbeda dengan bahasa ibu. Maka prinsip-prinsip dalam belajarnya juga harus beda, baik menyangkut metode, materi, ataupun pelaksanaannya. Begitupun dalam praktek keterampilan seperti maharah al-kalam, al-istima, dan lainnya. Dan saya akan memaparkan beberapa problem yang biasa kita temui saat belajar bahasa Arab, sekaligus beberapa solusi yang bisa dicoba. Yang pertama, problem yang biasa kita temui atau yang paling sering ditemui yaitu kurangnya motivasi dan mindset yang salah tentang bahasa Arab. Solusinya,
guru atau pengajar harus memberi motivasi kepada mahasiswa, atau kita bisa memotivasi diri sendiri agar kita bisa bersemangat dalam belajar serta menghilangkan image bahasa Arab yang sulit supaya tercipta motivasi dan semangat yang menggebu-gebu sehingga tujuan akhir dari mempelajari bahasa Arab dapat tercapai. Yang mana tujuan akhirnya adalah agar dapat menggunakan bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan dengan tepat dan fasih. Problem selanjutnya yang biasa kita temui yaitu metode yang salah. Setiap individu memiliki metode yang berbeda-beda dalam belajar. Nah, begitupun dalam belajar bahasa Arab. Dalam menemukan metode yang tepat, kita perlu yang namanya coba-coba. Coba-coba cara mana dan seperti apa yang nantinya bisa kita gunakan, dan sework apa cara tersebut sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Saat ini bisa kita temui buku atau artikel yang membahas tentang metode belajar. Banyak yang bisa kita jumpai di Google maupun media lainnya. Namun, di sini perlu ditekankan bahwa sebagus apapun metode tersebut, metode itu tidak bisa disamaratakan di setiap orang. Karena setiap individu, setiap kelompok itu memiliki caranya masing-masing. Meskipun mungkin ada kita temui beberapa kelompok, beberapa orang yang metodenya itu kebetulan dia sama. Nah, dan seperti halnya seorang guru. Guru ini menemukan metode yang sangat bekerja untuk muridnya. Dengan begitu bukan berarti cara tersebut juga bisa bekerja dengan saya, dengan orang lain. Dan dalam menemukan metode tersebut, aspek yang harus diperhatikan adalah apa tujuan kita belajar bahasa Arab. Apa tujuan utama gitu. Misalkan untuk bekerja, maka kita harus fokus pada metode yang membahas tentang bagaimana cara untuk berbicara bahasa Arab. Karena dalam dunia kerja yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan adalah kalamnya. Seperti itulah. Intinya dalam belajar bahasa Arab, kita perlu menemukan solusi dan cara yang tepat beserta manajemen yang baik agar tercapainya tujuan itu sendiri. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pula saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terakhir, yaitu bab 3, tujuan pembahasan, perencanaan pembelajaran. Pada garis besar, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh segala bahwa tujuan perencanaan bukan hanya mengasah prinsip-prinsip fundamental, tetapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menemukan pemecahan masalah pembelajaran. Secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar pembahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan menurut Omar Hamalik. Tujuan dari perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama, membantu seorang guru di dalam memperjelas pemikiran mereka mengenai sumbangan pembelajaran yang sudah mereka lakukan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, dapat menjadikan seorang guru lebih jelas mengenai tujuannya dalam pendidikan sekolah. Yang ketiga, memberikan keyakinan pada guru di dalam menilai pembelajaran yang sudah diberikan sesuai dengan prosedur yang sedang digunakan. Yang keempat, dapat membantu guru mengenal kebutuhan dan dibutuhkan oleh siswa meliputi minat dan motivasi belajar mereka. Yang kelima, membuat guru juga lebih kreatif dan semangat dalam mengajar, serta juga tidak lupa untuk memberikan bahan pembelajaran yang terbaru juga. Sedangkan tujuan perencanaan pembelajaran
bahasa Arab, yaitu membuat siswa terampil dalam kebahasaan, di mana mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta kitab-kitab bahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu, bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk mencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar dididik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa. Pada tingkat pendidikan menengah keempat, kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Adapun pada tingkat pendidikan lanjut dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, mengakses sebagai referensi bahasa Arab. Yang B, manfaat. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa manajemen pembelajaran bahasa Arab merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran bahasa Arab yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.